Oke, sebelum dimulai saya mau cek dulu semuanya bisa dengar suara saya ya. Bisa ya, oke ya, bisa ya, oke. Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam semuanya. Senang bisa bergabung di acara pada malam hari ini. Ini sebuah kehormatan buat kami dari Ruang Jingga karena bisa terlibat di kegiatan pada malam hari ini. Jadi sebenarnya ini sudah eh, yang ketiga kami terlibat di ISEC in Unila. 3 tahun yang lalu kami juga pernah mengisi selama 2 hari di program yang sama, mengisi beberapa mahasiswa asing dan mahasiswa dari Indonesia pada waktu itu. Kemudian tahun lalu kita juga sempat pernah diundang, tapi mungkin karena pandemi ya pada waktu itu pesertanya agak terbatas. Saya tidak tahu kelanjutannya pada waktu itu apakah lanjut atau tidak. Kemudian pada malam hari ini kami senang sekali bisa diundang lagi mengisi topik yang memang sudah kita laksanakan sejak lama. Tepatnya sejak 6 tahun yang lalu kita lebih makin concern terhadap isu-isu lingkungan begitu. Dan saya sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh panitia. Terima kasih banyak sudah melibatkan kami dan juga terima kasih kepada semua peserta pada malam hari ini yang sudah hadir. Ini menandakan kehadiran kalian ini menandakan bahwa masih banyak generasi muda yang mau peduli dengan isu-isu lingkungan seperti ini. Ini adalah sebuah problematika negara berkembang. Indonesia itu adalah developing country ya, sebuah negara berkembang yang isu masalah persampahan, isu masalah limbah itu tidak begitu penting gitu, dianggap tidak begitu penting. Jadi saya senang sekali malam hari ini ada generasi muda, generasi milenials yang um, mau terlibat, mau berpartisipasi dalam acara-acara seperti ini. Paling tidak apa yang kita pelajari pada malam hari ini akan memberi dampak setidaknya untuk kita pribadi, gitu ya, minimal seperti itu. Mudah-mudahan juga memberi dampak kepada orang lain. Nah, malam hari ini saya akan jelaskan sedikit mengenai ruang jingga itu sendiri karena di situ ada beberapa kegiatan yang bisa menjadi inspirasi rekan-rekan kalian, rekan-rekan sekalian yang ada di acara pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan barangkali eh, rekan-rekan yang ada di sini juga sudah melakukan hal yang sama begitu. Nah, yang pertama, Ruang Jingga adalah sebuah komunitas sosial yang kita bergeraknya pada fokusnya pada kesehatan dan pendidikan. Next slide kedua. Oke, nah ini Ruang Jingga itu fokusnya pada pendidikan dan kesehatan sebenarnya. Nah, kemudian kita fokus pada dua isu tersebut yang sebenarnya ini beriringan ya. Kalau kita fokus di pendidikan pasti ada nilai, ada unsur kesehatannya. Kalau kita fokus juga di kesehatan pasti ada unsur pendidikannya begitu. Nah, kemudian sejak 6 tahun yang lalu kita membuat sebuah gerakan, gerakan sederhana sebenarnya, gerakan namanya 1000 tumblers for Lampung. Nah, kawan-kawan mungkin tahu ya, tumblers itu botol minum yang tadi saya lihat yang menyapa saya tadi, saya belum tahu namanya, Mbak siapa nih, tulisannya OCNEB. Saya lihat barusan pegang tumbler juga gitu ya, sekilas saya lihat barusan. Nah, jadi tumbler itu adalah botol minum, biasanya mereknya kalau yang kita familiar, yang kita kenal itu ada Tupperware, ada Tulipware, ada Lock and Lock dan lain-lain. Nah, itu namanya tumblers ya. Jadi kita melakukan sebuah gerakan sederhana yaitu mendistribusikan tumbler kepada adik-adik di beberapa sekolah di Provinsi Lampung. Nah, kenapa harus tumblers? Nanti saya akan jawab ya. Nah, sejauh ini awalnya kami sedikit ragu-ragu melaksanakan program ini karena kita tidak begitu yakin ini akan berjalan dengan baik. Namun di luar dugaan ternyata gerakan yang kami lakukan itu melebihi dari ekspektasi kami. Kami hanya membagikan 1.000 targetnya, ternyata sampai saat ini premium tumbler yang sudah kami bagikan itu kurang lebih 3.000 tumblers sejauh ini ya. Kalau yang biasa juga sudah 3.000 juga. Jadi sudah kurang lebih 6.000 tumblers yang kita bagikan dari target 1.000. Di luar yang lain ya, di luar bantuan-bantuan yang lain. Tapi itu hanya kami sebagai di Ruang Jingga itu hanya mendistribusikan gitu. Kami sebagai penengah saja menyampaikan kepada sekolah-sekolah yang kami datangi. Begitu. Nah, kemudian barangkali ada rekan-rekan yang bertanya di sini,
kenapa sih kok tumblers gitu? Kaitannya dengan lingkungan memang apa? Kaitannya dengan isu lingkungan itu apa? Nah, barangkali ada yang belum tahu atau mungkin juga sudah ada yang tahu ya. Oke, next slide ketiga. Jadi saya akan coba jawab dulu ya, mengapa tumblers ini menjadi sebuah ide gerakan di ruang Jingga. Jadi ada 3 fakta yang kami kumpulkan awalnya untuk memulai gerakan ini. Yang pertama, kita tahu bahwa anak-anak sekolah dasar itu ya, anak-anak SD itu biasanya suka lari-lari kan di sekolah ya. Mungkin barangkali yang punya adiknya masih SD gitu, suka lari-lari di sekolah, suka main petak umpet dengan kawan-kawannya. Artinya kebutuhan mereka bergerak, physical activitiesnya itu lebih tinggi ketimbang orang dewasa. Nah, kegiatan tersebut tentu juga membutuhkan asupan air minum yang juga tinggi di anak-anak atau di adik-adik sekolah dasar gitu. Ini fakta yang pertama kita temukan. Jadi setiap anak sekolah, anak-anak SD yang kita temukan di daerah-daerah pinggiran kota di Provinsi Lampung, kita menemukan fakta bahwa ternyata botol minum yang mereka pakai itu bukan botol minum yang layak pakai, yang bisa digunakan berkali-kali ya. Botol minum tidak layak pakai itu apa? Botol minum air kemasan itu ya. Air minum soda, air minum mineral biasa, itu adalah botol minum eh kualitasnya paling rendah gitu. Jadi botol minum itu tidak boleh dipakai berulang-ulang, tidak boleh dipakai dalam jangka waktu yang lama, tidak boleh dipakai untuk diisi dengan air hangat, air dingin dan lain-lain. Kenapa tidak boleh? Karena kandungan plastiknya itu sangat rendah kualitasnya. Sehingga ketika itu dipakai dalam jangka waktu yang lama, kandungan plastik zat kimia yang ada pada botol minum tersebut akan mudah larut ke dalam air minum tersebut. Zat kimia yang banyak pada botol minum itu biasanya namanya adalah bisphenol. Bisphenol atau BPA kita bisa sering dengar ya. Nah, itu kalau sering kita konsumsi ke adik-adik kita diminum setiap hari dalam jangka waktu yang lama, itu tentu akan membahayakan si pengkonsumsi air minum tadi. Bayangkan kalau itu diminum oleh adik-adik kita, adik-adik di sekolah dasar, tentu itu tidak baik begitu ya. Maka dari itu kami membuat sebuah gerakan yang menggantikan botol minum mereka dengan botol minum yang lebih bagus gitu. Ada 2 hal yang kenapa fakta ini terjadi. Yang pertama, karena adik-adik di sekolah dasar itu tidak mampu membeli botol minum yang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak tahu bahwa botol minum yang mereka pakai itu tidak layak. Saya kira rekan-rekan di sini mungkin, mudah-mudahan tidak ada ya, ada orang tuanya yang pakai botol minum bekas Coca-Cola atau Sprite, dikasih air putih, ditaruh di dalam kulkas, dipakai itu sampai dalam jangka waktu yang lama. Itu juga tentu tidak bagus, karena botol minum itu juga hanya dipakai sekali pakai saja, tidak boleh dalam jangka waktu yang lama begitu. Nah, fakta yang kedua yang kami temukan bahwa em, barangkali juga sudah pernah mendengar bahwa air minum kemasan itu ya, meskipun merek-merek terkenal, ketika dibuat penelitian, ternyata pada air minum tersebut memiliki kandungan eh, plastik zat kimia yang juga tinggi gitu ya. Dan ini tentu membahayakan si pengkonsumsi air tersebut. Jadi ada mikroplastik dan juga nanoplastik. Mikroplastik dan nanoplastik ini adalah bulir plastik yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Bahkan nanoplastik ini lebih kecil lagi, dan ini ternyata ada di air-air mineral yang mereknya bagus gitu. Apalagi merek-merek yang tidak terkenal. Ini akan memberi dampak yang berbahaya. Ini fakta yang kedua ya. Jadi menggantikan air minum tersebut kita dengan menggunakan tumbler, air minum yang kita bawa dari rumah, kita tahu kualitas airnya baik untuk kita masak sendiri misalnya. Jadi ini akan lebih baik. Dan yang ketiga, em, yang ini erat kaitannya dengan isu lingkungan rekan-rekan. Jadi fakta dari sebuah survei yang dibuat bahwa setiap manusia, setiap individu di dunia ini ternyata membuang 167 botol minum setiap tahunnya. Bayangkan ya, jadi di seluruh dunia ini setiap manusia membuang minimal 167 botol minum kemasan setiap tahunnya. Dan saya kira kalau di Indonesia lebih ya, kita itu membuang 167 itu lebih, mungkin minimal saja, mungkin di atas 200. Karena ini sudah jadi culture kita. Kita kondangan pakai air mineral, kita dapat nasi kotak pakai air mineral, kita ada acara keluarga doa bersama pakai air mineral, kita nongkrong dengan kawan juga pakai air mineral, begitu ya. Ya, jadi em, saya kira di Indonesia ini akan lebih membuang sampah lebih dari 167 botol minum setiap tahunnya.
Tapi cara ini bisa kita rubah dengan menggunakan tumbler kemanapun kita bepergian. Membiasakan diri selalu membawa tumbler kemanapun kita pergi. Otomatis angka tersebut dari 167 botol minum tadi yang kita buang setiap tahunnya akan berkurang. Misalnya hanya menjadi 50 saja setiap tahunnya. Nah, bayangkan kalau ini dilakukan oleh 3 miliar penduduk dunia. Kita tahu, ada yang tahu berapa penduduk dunia saat ini? Ada yang tahu nggak berapa penduduk dunia pada saat ini? Ada 7 miliar ya? Ya, 7 atau 8 miliar. Oke, thank you Najla. Ya. Jadi ada yes 7 billion ya, 7 billion or 8 billion ya. Ada 7 sampai 8 miliar masyarakat yang ada di dunia saat ini. Begitu, bayangkan kalau 3 miliar saja pakai tumbler kemanapun, beli Starbucks misalnya pakai tumbler sendiri, boleh loh ya. Kita ke Starbucks ngisi kopinya pakai tumbler kita, itu boleh ya. Bahkan Starbucks itu malah senang. Gitu, itu bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kita akan mengurangi angka sampah botol plastik. Itu fakta yang ketiga yang kita temukan ya, yang terjadi di sekitar kita. Berikutnya, slide berikutnya. Saya mau perlihatkan di slide berikutnya ya, mengenai sampah yang ada di air laut ini ya, botol plastik di lautan. Jadi kita lihat, ini mungkin juga sudah sering kalian lihat ya, foto-foto seperti ini. Jadi ini adalah sampah di laut yang sempat difoto oleh beberapa orang. Bayangkan itu adalah botol minum semua, kawan-kawan. Faktanya ya, sampah laut itu kan terdiri dari banyak sekali, bermacam-macam. 60%-nya itu adalah sampah plastik ya. Sampah plastik itu bisa dari sampah botol minum, dari lingkungan, dari nelayan dan lain-lain. Tapi 50% dari 60% tadi ya, itu adalah botol minum. Jadi sampah di lautan itu 60%-nya adalah sampah plastik. Dari 60% tadi, 50%-nya atau setengahnya itu adalah sampah botol minum. Bisa jadi botol minum yang ada di foto-foto ini adalah salah satunya botol kita atau botol saya yang saya lemparkan atau saya buang beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu atau tahun lalu, dan kemudian terfoto di kamera ini ya, di foto-foto yang kita lihat pada saat ini. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita bersama bahwa ternyata dengan menggunakan tumbler saja itu sudah memberi dampak yang besar untuk lingkungan sekitar. Kemudian next, gambar berikut juga saya kira kalian sudah sering lihat ya. Setelah slide ini saya akan tunjukkan beberapa gambar-gambar, belum ya, gambar beberapa hewan-hewan yang terjerat oleh beberapa sampah plastik. Ini contohnya ada burung, itu burung langka, burung yang ada di Galapagos, mati ternyata tubuhnya itu isinya plastik ya, ada bekas korek juga itu saya lihat. Kemudian ada ikan hiu, ada bebek, ada burung bangau, ada anjing laut dan lain-lain. Ini sampah secara umum, bukan hanya sampah botol minum. Berikutnya, next. Nah, kemudian ada yang tahu ini foto apa? Foto lautan ya, tapi ini kira-kira di mana? Ada yang tahu nggak? Everyone, tadi sudah banyak yang betul jawab. Ada yang bilang 7 juta, 8 juta. Pertanyaan saya berikutnya, coba ada yang tahu? Oke, ya betul, bagus ya. M Najwa, Mutiara, Asyabila, ya Samudra Pasifik ya. Ini adalah Samudra Pasifik, tepatnya ada di timur ataupun barat Indonesia. Ini adalah Samudra Pasifik yang dilingkari oleh Kanada, oleh Cina, Jepang, kemudian Amerika, Australia, New Zealand, termasuk garis pantai di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa di Samudra Pasifik ini banyak sekali negara-negara kecil, kawan-kawan. Jadi ada negara-negara kecil yang bahkan lebih kecil dari Singapura ya, di sini ya, di area Samudra Pasifik ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di Samudra Pasifik ini ada negara apa saja? Coba bisa sebutkan nggak beberapa negara yang terletak di Samudra Pasifik? Ada yang bisa tulis di chat? Oke, New Zealand bisa. Oke, kemudian New Zealand itu yang bawah ya, yang di sebelah timur Australia ya. New Zealand yang terdiri dari 2 pulau besar. Ada lagi? Negara di timur Indonesia. Yes, Guam, bagus. Ya, Guam bisa. Hawaii, ya, Hawaii lebih dekat ke Indonesia. Polinesia. Polinesia itu eh, seluruh
negara kepulauan yang ada di Pasifik, itu namanya area Polinesia ya. Kemudian Selandia Baru, ya Mikronesia betul. Mikronesia itu presidennya itu keturunan orang Nusa Tenggara Barat ya, orang Indonesia, Mikronesia. Ada lagi? Ada lagi yang mau coba atau yang tahu negara-negara di Pasifik? Ya, yang paling terkenal itu Hawaii ya. Hawaii itu dimasuknya ke Amerika. Tapi ya, Papua Nugini juga betul. Papua Nugini tetangga kita di sebelah timur. Tapi ada banyak lagi negara-negara kecil yang lainnya. Misalnya contohnya adalah Palau, Nauru, Kiribati, Caledonia kecil, Marshall Island. Kemudian ada Caledonia itu banyak sekali orang Jawa yang tinggal di sana ya. Kemudian ada Nauru, salah satu negara yang dulu paling kaya di dunia tahun 60-70. Negara ini adalah negara paling kaya meskipun negaranya kecil. Kemudian tapi sekarang menjadi salah satu negara miskin. Kemudian ada Tonga, ada Samoa ya. Orang-orangnya mirip-mirip dengan saudara-saudara kita di Indonesia Timur ya namanya. Ya, jadi negara-negara kecil tadi itu tentu sangat terdampak oleh sampah-sampah plastik gitu. Sampah-sampah plastik yang kemudian datang ke pulau atau negara mereka setiap hari dan itu sangat mengganggu. Padahal sampah itu bisa jadi dari Australia, dari Indonesia, dari Cina, dari India, kemudian dari Kanada dan lain-lain. Sudah negaranya kecil, kedatangan sampah setiap tahun. Nah, fakta yang ditemukan lainnya adalah ternyata negara-negara kecil tadi punya saingan, kawan-kawan. Terbentuk pulau-pulau baru yang ukurannya juga jumbo, besar ya. Pulau-pulau baru yang terbentuk dari kumpulan sampah tadi. Jadi sampah-sampah tadi berkumpul menjadi satu yang terbentuk kemudian menjadi pulau-pulau, pulau-pulau sampah. Ukurannya luar biasa besar dan ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Kita akan coba tunjukkan gambar pulau sampahnya. Silahkan next. Pulau sampah yang sangat besar di area ya ini ya. Ini kita bisa baca sendiri ya. Kumpulan sampah yang terjadi di Samudra Pasifik. Kita lihat dari atas ke bawah. Jadi sampah-sampah ini berkumpul ya, berkumpul menjadi satu itu karena pusaran air, kemudian bisa juga karena beku ya, kemudian membentuk pulau. Seberapa besarnya ya, seberapa besarnya yang bagian atas, yang kering itu, yang bagian atas air itu besarnya kurang lebih dari referensi yang saya baca kurang lebih 2 kali lapangan bola. 2 kali lapangan bola sampah itu tadi yang atas. Yang bawah ya kita pikir kita bisa kira-kira ya 10 kali lapangan bola kalau begitu. Kalau yang atas 2 kali lapangan bola besarnya, yang bawah itu mungkin 10 kali lapangan bola. Tentu ini mengerikan ya. Pulau tapi tidak bisa dihuni dan terbentuk dari sampah. Dan ini tidak akan terurai sampai ratusan tahun. Akan begitu saja seterusnya. Makanya banyak sekali lembaga-lembaga pemerintah yang mencoba menghapus atau mengurangi sampah-sampah yang ada di Pasifik dengan mencoba mengurai, diambil, diangkut, kemudian ditanggulangi oleh pemerintah ya, pemerintah terkait. Begitu, itu sekilas keterkaitan antara tumblers dengan isu sosial, isu lingkungan yang ada pada saat ini. Sekarang lanjut lagi. Kita masih masuk ke ruang jingga sebentar ya. Oke, next. Oke, nah sekarang karena kita di ruang jingga, karena kita mengajarkan kepada adik-adik di sekolah dasar informasi banyak hal, jadi kita menggunakan media boneka tangan. Kita menyebarkan informasi mengenai logo-logo pada plastik, manfaat tumblers, kemudian isu lingkungan hal yang lain-lainnya gitu. Ya, betul. Jadi ini semacam ventriloquist atau semacam dalang di boneka tangan, tapi kita rame-rame karena kita tidak punya basic yang bagus. Kalau yang dimaksudkan oleh M. Radia Fajar ini adalah biasanya individu ya, individu yang bermain bersama boneka seperti Kak Susan misalnya contohnya. Nah, tapi kalau kita tim, kita menyampaikan banyak topik di situ terkait isu-isu lingkungan agar sesuai dengan pemahaman adik-adik yang ada gitu. Nah, di samping itu, di samping menyampaikan dengan boneka tangan, kita juga memberikan next. Kita juga memberikan inspirasi dan motivasi kepada adik-adik. Kalau di kampung-kampung itu, di desa-desa, sekolah-sekolah yang ada di kampung, biasanya kalau ditanya mau jadi apa, jawabannya mau jadi pilot,
mau jadi guru, begitu saja biasanya. Nah, tapi kita coba memberikan inspirasi dan motivasi kepada adik-adik bahwa banyak sekali pilihan pekerjaan di masa depan yang mereka bisa pilih. Itu contohnya yang pertama yang pakai helm itu namanya Kak Putri. Kak Putri itu adalah seorang engineer atau insinyur yang bekerja sehari-hari sebagai seorang insinyur, begitu. Itu Kak Putri itu beberapa saat sebelum berangkat ke Jepang melanjutkan studinya di sana sempat mengikuti kegiatan kita di Ruang Jingga. Kemudian yang sebelah kanan itu ada Kak Feb, Kak saya lupa namanya. Ya kakak ini seorang dokter gigi ya. Eh, Sedang melanjutkan studi di Amerika S2-nya begitu. Jadi kemudian yang ketiga itu ada Kak Andreas dan Kak Heri, seorang chef yang jago masak di salah satu hotel ternama di Bandar Lampung. Kemudian yang terakhir yang mungkin kalian juga sudah kenal itu siapa? Yang mungkin kalian kenal ya, tapi itu foto lama jadi mungkin wajahnya sudah berubah. Itu adalah Kak Robi Purba. Kak Robi Purba ini dikenal di host Racing Star Indonesia pada waktu itu dan saya kira sampai sekarang masih dikenal. Jadi Kak Robi Purba ini pernah ikut kita sampai 4 kali dan membantu penggalangan dana em, terkait isu-isu lingkungan gitu karena kebetulan asalnya juga dari Lampung jadi ikut membantu kegiatan yang kita lakukan. Kemudian next. Nah, tadi kita mendatangi sekolah, makanya saya katakan bahwa di Ruang Jingga ini ada isu tentang pendidikan. Jadi terkadang kita juga diundang oleh beberapa kampus ataupun lembaga untuk mengisi kegiatan-kegiatan di area tersebut atau di tempat tersebut. Misalnya di dinas pendidikan, di dinas lingkungan, di beberapa lembaga atau UKM dari kampus begitu. Kemudian kita juga sempat diundang di beberapa TV lokal, di radio lokal ataupun di nasional dan sempat juga saya satu frame dengan salah satu artis. Saya tidak begitu kenal, namanya Sabai di foto itu, istrinya Ringo ya. Mungkin kalian yang anak-anak muda lebih paham ya. Saya nggak tahu kalau dia waktu itu artis gitu. Nah, kemudian next saya mau tunjukkan halaman terakhir untuk slide mengenai Ruang Jingga ini. Oke, ini salah satu aksi atau kegiatan yang kita lakukan lainnya. Kita membagikan beberapa buku kepada adik-adik di beberapa daerah. Kita juga sempat juga melakukan bersih-bersih pantai di salah satu pantai Gigi Hiu. Nah, di situ ada Kak Robi Purba juga terlibat. Kemudian kita memberikan edukasi kepada ibu-ibu. Dan yang terakhir kita sempat juga memberikan edukasi kepada adik-adik korban tsunami di Kalianda. Pada waktu itu sempat ada tsunami ya. Kita memberikan semangat atau motivasi kepada adik-adik biar lebih semangat lagi. Kita juga memberi bantuan kepada mereka. Jadi cukup sekian saya kira mengenai Ruang Jingga. Kalau kalian mau lihat Instagram atau pengen tahu kegiatan kami lainnya ada di Instagram di slide berikutnya. Oke, silakan di next saja. Ya, ini Instagramnya ya. Jadi memang isinya hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Namun sejak pandemi kita otomatis mengurangi kegiatan yang ada. Kita hanya mengupayakan apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa lagi mengunjungi sekolah-sekolah karena kita tahu sekolah libur ya. Kita juga menjaga situasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, begitu sekilas mengenai komunitas Ruang Jingga yang mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan yang ada di sini yang kemudian bisa kalian lakukan sendiri begitu. Karena sebenarnya kalau di Ruang Jingga kita sejak 6 tahun yang lalu beberapa kali di DM dihubungi oleh beberapa anak-anak muda dari provinsi lain, misalnya dari Jogja, dari Papua, dari Manado, dari Medan, dari Aceh, Banjarmasin itu pernah menghubungi menawarkan diri untuk menjadi relawan membuka chapter di provinsi lain. Tapi sampai saat ini kita belum mengiyakan karena kita pengen maksimal dulu di Provinsi Lampung khususnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Ruang Jingga. Sekarang kita masuk ke topik yang pertama mengenai isu lingkungan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Silahkan di next saja. Oke, nah sekarang kita masuk ke sini ya mengenai stigma yang salah atau opini-opini yang salah yang terjadi di masyarakat kita ya. Barangkali kita sendiri juga meyakini stigma-stigma seperti ini ya mengenai isu-isu lingkungan. Yang pertama adalah sampah itu adalah urusan pemerintah
begitu. Kita tahu ini adalah fenomena atau yang sering terjadi di negara-negara berkembang, bahwa masyarakatnya itu menganggap bahwa sampah itu urusan pemerintah. Masyarakat membuang sampah semaunya, sebisanya, sekuat-kuatnya, lalu pemerintah yang ngurusin. Nah, ini adalah sebuah opini atau stigma yang salah yang perlu kita luruskan, bahwa sesungguhnya masyarakat itu adalah yang paling berperan dalam penanggulangan sampah, karena pemerintah tidak akan mampu menanggulangi sampah yang begitu banyak yang berasal dari 200, berapa jumlah masyarakat kita saat ini yang terbaru? Ada yang tahu? 200 berapa? 280 juta ya. Dua ya 250 itu lagunya Roma Irama. Oke, 250 itu lagunya Roma Irama beberapa tahun yang lalu ya, sudah lewat. Sekarang sudah 280 juta yang terbaru data tahun ini ya. Jadi 280 juta orang membuang sampah setiap hari, kemudian pemerintahnya suruh ngurusin. Pemerintah kita tidak akan sanggup menangani ini. Itu isu yang pertama yang perlu kita luruskan. Yang kedua, mau memakai sedotan stainless. Jadi sempat menjadi sebuah tren ya. Kita beli ramai-ramai menggunakan sedotan stainless. Ini yang komen lucu ya, jadi saya sambil baca-baca jadi ya komentarnya pada lucu-lucu di chat. Oke, jadi menggunakan sedotan stainless ini sempat menjadi tren. Jadi banyak anak-anak muda yang kemudian beralih kepada sedotan stainless. Yang menurut saya ini juga perlu kita luruskan, bahwa intinya itu bukan di sedotan plastiknya atau di sedotan stainlessnya, tapi merubah kebiasaan kita dari menggunakan sedotan yang hanya sekali, menggunakan sedotan tersebut berkali-kali, karena sedotan yang bagus, yang premium, yang berbahan dasar plastik pun banyak gitu. Jadi tidak kemudian pakai sedotan plastik tapi dipakai sesekali saja, kemudian habis itu berhenti makainya gitu. Jadi yang perlu kita luruskan bukan sedotan stainlessnya, tapi bagaimana kita melakukan menggunakan barang tersebut berulang-ulang, tidak hanya sekali saja. Begitu juga dengan memakai tumbler, kawan-kawan. Jadi tumbler juga bukan hanya sekali pakai kemudian sudah, kita tetap membeli air minum kemasan begitu. Tapi bagaimana caranya kita pakai tumbler berulang-ulang, tidak hanya sekali pakai saja, untuk menghindari membeli air minum kemasan. Ini stigma yang perlu kita luruskan. Yang kemudian yang berikutnya adalah pakai paper bag. Jadi banyak orang yang menganggap ketika kita menggunakan paper bag ya, menggunakan kantong kertas, itu sudah masuk ke dalam ranah membantu isu lingkungan atau green lifestyle, misalnya begitu ya. Tapi yang perlu kita luruskan adalah sebenarnya menggunakan kantong kertas itu kan sudah dilakukan sebelum tahun 60-an. Tahun 1960-an itu masyarakat pada saat itu kita pakai paper bag pada waktu itu. Lalu kemudian para ilmuwan itu melihat ternyata menggunakan paper bag itu mengkonsumsi atau mengorbankan begitu banyak pohon yang harus ditebang, kemudian diolah menjadi paper bag. Makanya pada waktu itu para ilmuwan tuh khawatir pohon-pohon di bumi ini bisa habis begitu. Maka dari itu mereka menciptakan sebuah benda yang murah, yang hemat, anti air, tipis, ya bisa didapatkan di mana saja, yaitu kantong plastik begitu kan. Jadi awalnya dulu paper bag dulu, kemudian ditemukan kantong plastik, hemat, anti air dan lain-lain. Tapi faktanya di lapangan masyarakat dunia itu ternyata menggunakan kantong plastik itu tidak berulang-ulang, hanya dipakai sekali. Bahkan fakta yang ditemukan adalah kantong plastik itu hanya dipakai tidak lebih dari 10 menit ya. Apalagi di Indonesia, ke pasar kita beli kangkong plastikin, kita beli bawang merah diplastikin satu-satu, pulang sampai rumah plastiknya dibuang begitu. Jadi sebenarnya yang tepat itu adalah menggunakan kantong plastik tapi berulang-ulang itu, atau menggunakan kantung kain tapi digunakan berulang-ulang, bukan beralih kembali kepada paper bag ya. Tidak ya, karena paper bag itu juga pengorbanannya lebih besar, sama seperti sedotan stainless. Bumi itu mengorbankan hal yang lebih banyak untuk memproduksi sedotan stainless ketimbang sedotan plastik. Nah, kemudian yang terakhir yang mungkin juga tidak begitu terbaca, tapi saya akan coba bacakan, membuang sampah dari rumah ya. Ini yang terakhir, stigma yang salah yang terakhir. Jadi, masyarakat kita sangat percaya diri ketika ditanya, apakah kita sudah menanggulangi sampah? Sudah gitu. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menanggulangi sampah? Lalu mereka menjawab,
Menanggulangi sampah dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya, kita letakkan di kantong plastik, kita letakkan di depan rumah, nanti petugas sampah yang ngangkut sampah itu, lalu kemudian petugas sampah ngangkut itu ke TPS. TPS itu tempat pembuangan sampah, begitu. Lalu dengan percaya diri mengatakan bahwa kita sudah menanggulangi sampah. Apakah itu disebut sudah menanggulangi sampah menurut kawan-kawan yang ada di sini? Sampah kita taruh di kantong plastik, kita taruh depan rumah, nanti petugas yang ngambil dibuang ke TPS. Sudah menanggulangi atau belum? M. Alifah sudah menjawab belum. Tentu belum. Belum ya, sepakat ya. Jadi memang kita itu belum menanggulangi sampah kita sama sekali. Fakta yang terjadi saat ini adalah kita hanya memindahkan sampah dari rumah menuju TPS. Kita belum menanggulangi, kita tidak menanggulangi sama sekali. Hanya memindahkan masalah sampah yang tadinya itu bermasalah di rumah menjadi bermasalah di TPS, kan gitu. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Jadi ada 5 stigma yang perlu kita luruskan, dan tugas kita sebagai kalian ya, sebagai generasi muda, menjelaskan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Berikutnya, next. Berikutnya saya mau kasih lihat sebuah segitiga ya. Segitiga itu yang paling atas tulisannya masyarakat, yang tengah itu petugas, yang ketiga pemerintah. Segitiga ini adalah saya mencoba membuat analogi ya, perumpamaan. Ini adalah sebuah peran bagaimana masyarakat kita atau circle kita itu menanggulangi sampah. Perannya seberapa besar? Kalau kita lihat yang warna kuning ini ukuran segitiganya paling kecil ya. Paling luasnya paling kecil. Lalu yang warna hijau ini yang lebih besar, kemudian pemerintah yang paling besar. Kalau kita lihat dari bentuk segitiga ini ya, masyarakat kita ternyata hanya diberi peran sangat sedikit untuk menanggulangi sampah. Dengan adanya segitiga tadi, masyarakat kita itu sangat sedikit perannya untuk menanggulangi sampah. Lalu peran yang paling besar, yang lebih besar itu ada pada petugas sampah. Nah, peran yang paling besar lagi yaitu pemerintah. Kalau sistem ini dipakai terus-menerus, pemerintah kita akan kolaps, tidak akan sanggup menanggulangi sampah yang begitu banyak. Karena faktanya masyarakat kita hanya diberi beban sedikit dalam menanggulangi sampah. Kalau kamu mau ngurusin, boleh. Kalau nggak diurusin, ya udah gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti biar petugas yang ngurusin, habis itu pemerintah yang mengelola. Begitu. Nah, pola seperti ini umumnya terjadi di negara-negara berkembang, ya, seperti Indonesia, India, Filipina, begitu. Negara-negara berkembang yang bukan developed country tapi developing country. Peran seperti ini ya, ini harus kita rubah. Nah, bagaimana merubahnya? Kita lihat di slide yang berikutnya. Di slide berikutnya itu kita hanya membalik saja. Masyarakat itu berperan paling besar, lalu masuk ke petugas, sampah-sampah yang sudah tidak bisa kita kelola, itu kita berikan kepada petugas, nanti dari petugas digiring kepada pemerintah. Nah, beginilah seharusnya penanggulangan sampah itu. Ini sudah terjadi di negara-negara berkembang, negara-negara di Eropa, di Amerika, ini sudah terjadi ya. Jadi masyarakat itu sudah mulai memilah sampah sebelum dibuang. Yang kaleng ditaruh di sini, yang zat berbahaya itu diletakkan di sini, plastik itu diletakkan di wadah ini. Jadi sampai kotak sampahnya itu sampai ada 7 begitu mereka. Khusus sudah dipilah-pilah. Kalau tidak dilakukan, masyarakat tersebut bakal kena sanksi. Tapi di Indonesia saya kira masih sangat jarang seperti ini, ya. Nah, yang bagus adalah peran masyarakat itu yang paling besar porsinya, lalu disusul oleh petugas, kemudian pemerintah. Pemerintah menanggulangi yang akhir. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah misi yang mudah dilakukan oleh pemerintah kita. Begitu ya. Jadi saya mencoba menganalogikan bagaimana porsi penanggulangan sampah di Indonesia yang harusnya seperti ini. Masyarakat itu yang paling besar berperan, kita sebagai warga negara, kita sebagai anak-anak muda, generasi milenials, yang kemudian disusul petugas dan pemerintah, begitu. Nah, sekarang sebagai anak muda kita mau berdiri di mana dalam isu lingkungan? Sebenarnya kalian sudah berdiri di salah satu titik ya. Di salah satu titik yaitu seperti ini contohnya, menghadiri seminar, menghadiri kelas yang berkaitan dengan isu lingkungan. Kehadiran kalian itu menandakan bahwa ada anak-anak muda yang masih mau perhatian dengan isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi kalian itu sebenarnya sudah terlibat dalam penanggulangan isu itu dengan ikut event seperti ini. Berikutnya, slide berikutnya.
Oke, ya, saya mau coba bahas sebentar ya, peran millennials, peran anak-anak muda seperti kalian. Kalau saya sudah nggak muda lagi ya, jadi kalau kalian lah yang anak-anak muda, kalau saya lihat itu umurnya antara 18 sampai 22 dari info yang saya dapat. Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa melakukan apa yang kita tahu. Kita bisa pakai tumbler setiap hari, kita bisa mencontohkan ke lingkungan kita bisa menyampaikan mengenai logo-logo pada plastik dan lain-lain. Setidaknya kita juga bisa aktif di sosial media. Indonesia itu kan market sosial medianya sangat besar. 150 juta itu menggunakan Facebook, 50 juta lebih menggunakan Instagram, 40 juta lebih menggunakan YouTube dan lain-lain. Jadi marketnya sangat luas. Jadi kalian bisa menggunakan sosial media sebagai sebuah media untuk berkampanye ya. Oke. Jadi bisa kita mulai dari diri sendiri. Kemudian kalau ingin lebih luas lagi, kita bisa berkelompok, membuat sebuah komunitas, membuat sebuah perkumpulan bersama kawan-kawan, kumpul grup KKN misalnya kalau kalian kuliah, kemudian berdiskusi dengan kawan-kawan yang kemudian itu ranahnya menuju ke edukasi, memberikan edukasi kepada orang-orang yang ada di sekitar, menjadi pembicara, sharing informasi ke sesama komunitas lainnya. Jadi silahkan kalian sebagai anak muda, kalian bisa memilih mau mulainya dari mana, begitu. Nah, kemudian saya akan jelaskan lebih detail lagi di slide berikutnya, silahkan. um, Masih tentang peran generasi muda ya. Jadi peran generasi muda itu kita bisa bagi menjadi dua ya. Ada hulu dan hilir. Jadi ada upstream dan downstream istilahnya yang biasa kita pakai. Jadi hulu dan hilir. Hulu dan hilir ini maksudnya adalah hulu itu bagaimana kita menanggulangi sampah tapi sampahnya belum ada. Sampahnya belum ada tapi kita sudah kurangi tuh sampah. Nah, yang hilir itu menanggulangi sampah yang sampahnya sudah ada. Sampahnya sudah ada, bagaimana cara kita mengurangi sampah-sampah yang sudah ada tadi. Nah, yang hulu dulu, jadi sampahnya belum ada tapi kita sudah kurangi. Kok bisa ya? Ternyata bisa. Contohnya adalah dengan menggunakan tumbler tadi. Kalau kita tidak pakai tumbler, kita bisa membuang sampah botol minum sebanyak 200 botol minum setiap tahun. Nah, kalau kita pakai tumbler kan kita sudah mencegah itu, ya. Kemudian reject single use tools ya, mengurangi atau menolak penggunaan benda-benda yang hanya dipakai sekali saja. Kita tolak, kita hindari. Contoh tadi ada yang komen di Starbucks misalnya, kita pakai tumbler saja bawa sendiri, itu bisa. Kemudian atau kita punya tumbler Starbucks ya, tadi ada yang menyebutkan, kita bisa menggunakan tumbler Starbucks, kita beli, kita bisa pakai ketika kita lagi nongkrong berkumpul di Starbucks bisa. Kemudian menggunakan sedotan tadi, sedotan plastik, stainless dan lain-lain, menghindari kantong plastik, menggunakan pola hidup zero waste. Zero waste itu pola hidup yang minim sampah, bukan nol sampah tapi minim sampah ya. Orang suka salah tentang zero waste. Zero waste itu minim sampah saja. Kemudian melakukan pola hidup sederhana, simple life. Nah, kemudian itu yang hulu ya, yang bisa kita lakukan. Kemudian yang hilir ini yang akan kita bahas lebih spesifik nanti, yang sudah saya kasih tanda merah ini adalah poin-poin yang akan kita bahas. Jadi kita coba membuat sampah itu sudah ada, kita manfaatkan misalnya menjadi eco brick, eco enzim, komposter, kemudian ada handcraft. Handcraft itu apa namanya? Handcraft itu kerajinan tangan ya. Kemudian ada inovator limbah, ada TPS 3R, dan ada juga bank sampah. Ini adalah ide-ide kegiatan yang bisa kalian lakukan jika kalian tertarik lebih jauh mengenai isu-isu lingkungan. Bisa di hulu atau di hilir. Bisa juga di semuanya, mau di hulu mau di hilir boleh. Mana saja bisa kita lakukan, kita bagikan informasinya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, berikutnya slide terakhir untuk file yang pertama ya. Nah, kita ada PR yang sangat besar, kawan-kawan semuanya. PR yang sangat besar yang harus kita sampaikan kepada lingkungan kita, bahwa sebenarnya sampah kita, sampah yang kita hasilkan adalah sampah tanggung jawab kita. My trash is my responsibility. Sampahku adalah tanggung jawabku. Gitu ya. Jadi opini ini sudah terbentuk di negara-negara berkembang.
Jadi kita coba perlahan-lahan membentuk ini di lingkungan kita, di negara tercinta kita, negara Indonesia, menyampaikan ke masyarakat bahwa sampah yang kita produksi itu sepenuhnya tanggung jawab kita, yang kemudian jika sudah tidak bisa lagi kita olah, kita bisa pasrahkan kepada pemerintah kita. Jangan pure 100% kita serahkan, ya. Jadi kita kampanyekan, kita buat sebuah kampanye yang menyampaikan bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Begitu. Masih ada satu slide lagi terakhir. Saya hendak menyampaikan penutup di slide yang terakhir, slide terakhir ini ya, di file pertama, karena ada dua file. Jadi ini kegiatan bersih sampah kami di salah satu pantai ikonik di Lampung ya. Nah, jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kita harus sadar bahwa kita siap menggunakan barang yang kita punya itu berulang-ulang. Bisa dari tumbler, dari sedotan, dari sendok, dari kantong plastik dan lain-lain. Jadi kita harus memahami bahwa kita harus punya komitmen kepada diri kita sendiri bahwa kita mau menggunakan barang tersebut berulang-ulang. Kemudian yang kedua, saya juga ingin berpesan bahwa sampaikan apa yang kita tahu. Ya, sampaikan apa yang kita tahu kepada orang yang ada di sekitar kita, setidaknya keluarga kita, kakak kita, bapak ibu kita misalnya. Kemudian satu lagi yang terakhir, yang paling berat ini biasanya konsisten ya, memulai dari diri sendiri yang kemudian konsisten melakukan itu. Ini yang tidak mudah gitu. Kalau dalam agama Islam itu disebut istiqomah begitu. Jadi itu yang paling berat, yang harus yang sulit terkadang kita lakukan untuk melakukannya, yaitu konsistensi dalam melakukan sebuah kegiatan tersebut. Saya kira begitu untuk slide file pertama ini, karena kita akan berpindah ke file yang kedua. Yang ini silahkan ditutup. Tidak apa-apa, kita lanjut ke file yang kedua, fokus kepada waste management yang ada di Indonesia. Ya, sekedar informasi saja, foto-foto tadi itu banyak sekali relawannya ya. Yang foto terakhir tadi itu ada yang dari Bandung, dari Jakarta, ada juga yang dari Medan, datang ke Lampung mau jadi relawan gitu pada waktu itu. Ya, bisa juga. Jadi bisa kita membuat TikTok. Nah, ini kebetulan saya cukup aktif di sosial media ya. Jadi buat berdasarkan pengalaman saya ya, eh, TikTok, bagaimana cara kita memanfaatkan TikTok untuk kepentingan promosi. TikTok itu algoritmanya sangat luar biasa, berbeda dengan Instagram atau YouTube, Facebook dan lain-lain. Algoritmanya sepertinya belum terkalahkan. Dia mudah sekali viral, mudah sekali nyebar gitu, karena memang sekarang lagi viral-viralnya banyak orang menggunakan TikTok. Bahkan Instagram dan YouTube itu membuat hal yang sama. Kalau di Instagram itu namanya Reels, kalau di YouTube namanya video short ya. Itu sebenarnya niru TikTok, karena algoritma yang dilakukan di TikTok itu sangat sangat berbeda dan masif begitu. Jadi bisa TikTok untuk Radia Fajar bisa membuat TikTok yang isinya tentang lingkungan, tentang isu-isu persampahan, tentang isu-isu lainnya. Bisa banget ya. Oke, sekarang kita mulai saja ke yang ke isu utamanya, yaitu waste management di Indonesia ya. Waktunya ini saya kurang tahu masih berapa lama, mungkin masih sekitar 20 menit 30 menit lagi ya. Oke, sekarang kita masuk saja ke waste management di Indonesia. Tadi saya sudah sampaikan pola porsi penanggulangan sampah di Indonesia itu masyarakatnya masih sedikit. Masyarakatnya belum besar dalam mendapatkan porsi penanggulangan sampah gitu ya. Itu yang sudah kita tahu, perlu kita pahami. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, terjadi hal yang terkadang juga agak unik di Indonesia itu, kita kadang punya mobil ya, kita punya mobilnya bersih, ada tisu diambil, ada sampah kecil diambil, dikantongin di plastik begitu, dibersihin, mobilnya bersih, pokoknya mobilnya itu bersih banget lah gitu. Lalat aja jatuh misalnya mau mampir ke mobilnya gitu karena saking bersihnya. Tapi ternyata sampah-sampah tadi dibuka kaca jendelanya, dilemparin keluar begitu. Jadi ternyata kebersihan itu hanya untuk mobil saja atau rumah. Mungkin kalau rumah sering kalian lihat sampahnya dibawa, dimasukin kantong plastik, dilempar ke area di luar rumah. Itu juga saya sering lihat. Artinya kebersihan itu ternyata hanya sebatas itu saja gitu. Itu banyak terjadi di masyarakat kita seperti itu. Nah, yang ketiga
Di slide pertama ini saya ingin sampaikan bahwa saya mencoba membuat sebuah analogi ya, perumpamaan. Kalau kita ada sebuah keran yang mengalir ya. Sebentar. Oke ya. Oke, ya, masih ada 25 menit berarti. Oke, sekarang kita bayangkan ada sebuah keran mengalir, kemudian kita dikasih ember, 10 buah ember ya untuk menampung air tadi. Ya, kita bayangkan. Jadi kalau air yang mengalir, kemudian ember itu kita wadahkan, ember pertama penuh, kita perlu ember yang kedua. Penuh lagi, kita perlu ember yang ketiga. Penuh lagi, kita perlu ember yang keempat sampai ember ke-10. Setelah ember ke-10 kan kita kebingungan untuk menampung air tadi. Akhirnya kita pinjam tetangga atau kita beli ember lagi. Kita sudah nggak ada pilihan, kita pakai baskom, kita pakai mangkok, kita pakai gayung, kita pakai panci untuk menanggulangi itu. Hingga di titik di mana kita tidak mampu lagi menanggulangi atau menampung air yang dari keran tadi. Begitulah kira-kira isu persampahan di Indonesia kalau keran tadi tidak dikecilkan atau ditutup atau malah dimatikan sekalian kerannya. Baru kita bisa tanggulangi, setidaknya keran itu mengecil begitu. Sehingga yang di bawah tadi agak gampang menanggulangi air yang numpuk tadi ya. Begitu kira-kira isu persampahan yang ada di Indonesia. Seharusnya memang masyarakat itu membatasi, mengurangi jumlah sampah yang kemudian bisa kita serahkan ke pemerintah sisanya begitu ya, bukan dari awal kemudian kita pasrahkan ke pemerintah begitu. Lalu kemudian silakan di slide kedua saya ingin sampaikan mengenai peranan pemerintah kita mengenai isu persampahan. Jadi bukan berarti pemerintah kita tidak peduli ya. Pemerintah kita sangat aware, sangat peduli dengan isu-isu persampahan. Bahkan upaya-upaya sudah banyak sekali dilakukan guna membantu, guna mendukung isu persampahan yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah monitoring. Jadi monitoring yang dilakukan oleh pemerintah kita, contohnya adalah dengan membuat lembaga-lembaga terkait atau kemudian dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan isu persampahan ya. Misalnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kemudian ada LSM, ada lembaga-lembaga yang dibuat yang langsung dinaungi oleh pemerintah kita. Kemudian ada juga reward. Pemerintah juga sering sekali memberikan bantuan ya. Bantuan itu tidak hanya berupa uang saja, misalnya bisa sebagai alat penghancur sampah misalnya. Itu kan sebuah reward dari pemerintah dan saya kira sudah ribuan alat-alat seperti alat penghancur sampah tadi yang diberikan atau didistribusikan oleh pemerintah kita. Kemudian ada rules itu aturan ya. Rules itu aturan. Adanya perda, Perpu itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita ya. Kemudian ada competition. Nah, competition ini saya kira sering sekali dilaksanakan agar masyarakat kita lebih mengenal, lebih tahu mengenai isu-isu persampahan. Misalnya lomba foto, lomba video, ide penanggulangan sampah, ide membuat bank sampah, kemudian lomba inovasi limbah dan inovasi-inovasi lainnya. Jadi kemudian yang terakhir education atau pendidikan. Pemerintah kita juga sering membuat seminar-seminar, event-event nasional yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah kita sebagai upaya yang sama ya. Kebetulan saya juga rutin ikut acara namanya JIBBS. JIBBS ini adalah sebuah event nasional yang diikuti oleh peserta seluruh Indonesia. Yang ini eventnya gratis kawan-kawan. Jadi barangkali kalian yang suka keluar provinsi gitu bisa ikut event seperti ini, namanya Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah. Jadi kegiatan ini adalah membahas isu-isu persampahan di seluruh Indonesia yang dilaksanakan di salah satu provinsi di Indonesia dan ini gratis. Pesertanya bisa siapa saja, bisa orang tua, bisa guru, bisa anak SMA, bisa mahasiswa. Sepanjang mendaftar lalu kemudian dites lalu lulus ya. Kemudian kalau dianggap lulus baru bisa, karena mereka hanya menerima kurang lebih 500 peserta setiap tahunnya. Namun sejak pandemi dilaksanakannya online. Belum lama, baru 2 bulan yang lalu yang untuk 2021 dilaksanakan. Mudah-mudahan 2022 bisa offline, kalian bisa menjadi salah satu peserta Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah. Oke, berikutnya.
Langsung saja loncat ke masalah utama tadi ya. Nah, kemudian inilah masalah utamanya ya. Masalah utamanya adalah masyarakat kita yang belum begitu peduli mengenai isu persampahan, menganggap bahwa sampah itu adalah urusan pemerintah. Kemudian ada orang-orang yang aware, ada orang-orang yang peduli, tapi masih sangat kecil dan tidak melakukan aksi tersebut secara masif, masih sendiri-sendiri ya. Masih sendiri-sendiri, tidak ramai-ramai begitu. Jadi saya kira ini yang perlu kita fahami bersama-sama mengenai masalah utama yang ada di masyarakat kita terkait dengan isu persampahan. Berikutnya, berikutnya ini sudah saya sampaikan tadi di awal ya mengenai waste management system in Indonesia. Jadi sistem persampahan kita kan seperti ini. Saya kira kawan-kawan di sini juga sudah pada tahu ya. Jadi pertama, sampah itu diproduksi individual atau oleh keluarga, oleh individu, yang kemudian sampah itu ditanggulangi atau diangkut oleh orange workers. Orange workers itu pekerja sampah ya. Kebanyakan kan seragamnya warnanya orange ya. Jadi disebutnya orange workers. Nah, kemudian oleh para pengangkut sampah itu dibawa ke dumping ground. Dumping ground ini TPS, tempat pembuangan sampah. Biasanya begitulah pola yang dilakukan di masyarakat kita, waste management system in Indonesia. Sistem manajemen sampah di Indonesia secara garis besar seperti ini, ya. Tapi saya kira ini tidak terjadi di beberapa negara-negara di provinsi yang sudah baik seperti Malang, Surabaya, Bali di daerah Bedugul itu beda ya. Jadi mereka punya sistem sendiri karena memang sudah maju begitu. Tapi secara umum polanya seperti ini ya, penanganan sampah di Indonesia. Jadi ketika sampah tidak dibatasi, tidak dikurangi oleh masyarakat, TPS tadi itu akan kita bisa bayangkan sampah begitu banyak ditumpuk setiap hari, nambah setiap hari. Seberapa besar atau seberapa luas tumpukan sampah tadi, kawan-kawan? Akan seperti gunung, bentuknya akan seperti gunung, luasnya mungkin akan ya seluas mata memandang, itu akan sampah semua gitu, dengan tumpukan-tumpukan yang luar biasa tingginya. Nah, ini sebagai contoh saja, silahkan di next. Ini contoh tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia ya. Mungkin sering dengar, namanya adalah Bantar Gebang. Ini adalah tempat pembuangan sampah di Indonesia, namanya Bantar Gebang. Bahkan ini disinyalir tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia ya. Bantar Gebang ini kita bisa lihat ya. Iya benar, seperti tambang batu bara, betul. Jadi kalau kalian lihat itu sepanjang mata kita itu sampah semua, itu sampah semua. Yang itu namanya yang kuning-kuning itu apa? Eksavator ya. Eksavator yang ukurannya melebihi besarnya truk, kan lebih besar dari truk kan biasanya eksavator itu. Di situ terlihat sangat kecil, karena saking banyaknya sampah di situ. Luasnya Bantar Gebang ini luasnya 110 hektar, kemudian menerima sampah setiap harinya 7.000 ton hanya dari sekitar Indonesia, sekitar Jakarta saja. Sekitar Jakarta itu ada 7.000 ton setiap hari, ya, terbesar di Indonesia. Padahal kawan-kawan, ini kan sampah macam-macam isinya, bisa ada belatungnya, bisa ada cacingnya, ada gas-gas kimia di situ, karena sampah ini kan mengandung gas metana. Nah, gas ini bisa meledak, dan ini sudah kejadian di tempat pembuangan sampah yang berikutnya. Coba berikutnya silahkan di next saja. Ya, TPA Bakung, berarti M Radia ini tahu ya, dari Lampung ini ya. Oke. Nah, ini adalah tempat pembuangan sampah Lewi Gajah ya di Jawa Barat. Ini menjadi bencana nasional di tahun 2005. 177 orang meninggal ya. Luasnya lebih kecil daripada yang Bantar Gebang. Nah, bagaimana ini bisa meledak? Itu ada bekas ledakannya. Jadi sampah-sampah itu kan terdiri dari sampah organik, anorganik, ada sampah basah, ada sampah kering, kemudian sampah hijau, sampah coklat, dan lain-lain, yang kemudian itu berkumpul menjadi satu dan menghasilkan gas, namanya gas metana. Gas ini kemudian numpuk, sudah tidak terkendali dan meledak, hingga akhirnya seperti itu contohnya, meledak dan menimpa rumah-rumah yang ada di sekitar
TPS tersebut. M Saptina, betul sekali. Nah, kemudian ini menjadi event nasional yang kemudian diperingati sebagai Hari Sampah Nasional. Betul ya. Jadi karena musibah ini kita memperingatinya sebagai Hari Sampah Nasional hingga saat ini. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di keluarga kita, di masyarakat kita ya, khususnya di Indonesia. Jadi jangan sampai peristiwa ini terjadi. Berikutnya sekarang kita akan semakin lebih spesifik lagi. Slide berikutnya silakan. Oke, ada pertanyaan buat kita semua yang ada di sini. Apakah kita membuang sampah setiap hari? Ya, ya, jelas ya, kita membuang sampah setiap hari. Yes, oke. Pasti ya. Kita membuang sampah setiap hari. Ya, pasti. Kita pergi ke Holland Bakery misalnya, kita beli roti, rotinya kita makan, plastiknya kita buang. Kita makan Indomie goreng, mie-nya kita makan, Indomie-nya kita buang. Kebalik. Wadahnya kita buang, mie-nya kita makan. Kita ke kamar mandi, sampoan, samponya kita pakai, sasetnya kita buang. Kan gitu kan ya. Kita beli jeruk, jeruknya ya kita makan, kulitnya kita buang, atau mungkin ada yang makan sekulit-kulitnya gitu ya. Oke ya. Jadi ya, jadi kita membuang sampah setiap hari. Yang paling tidak kita sadari adalah sampah ketika kita cuci piring, ketika kita mandi, ketika kita sabunan. Itu sampah juga loh ya. Air yang mengandung sabun itu sudah air mati kawan-kawan, tidak bisa dipakai lagi. Itu juga sampah. Itu membuat isu lingkungan yang juga sangat parah ya. Air sabun, air sampo, air cuci piring itu juga sampah yang kita buang setiap hari, yang barangkali kita tidak sadari. Nah, sehingga masalah sampah di kota kita itu umumnya berasal dari rumah kita sendiri. Dari rumah kita sendiri yang kemudian berkumpul dan menjadi masalah di kota di mana kita tinggal atau di area di mana kita tinggal. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, berapa persen sampah yang sudah kita kelola? Berapa persen sampah yang sudah kita kelola? Saya kira saya bisa menjawab belum ada yang mengelola, atau mungkin kalaupun ada sedikit ya. Tapi secara umum saya kira masyarakat kita belum mengelola sampah yang kita hasilkan. Padahal kita bisa mengelola sampah kita sendiri dengan tujuan mengurangi jumlah sampah yang sudah kita hasilkan. Nah, kita lihat di slide berikutnya, upaya yang bisa kita lakukan dalam menanggulangi sampah dari kita pribadi ya, dari rumah tangga atau pribadi kita. Pengolahan sampah rumah ini secara umum saja, kalian mungkin sering mendengar istilah 3R ya. 3R itu ada, saya kira kalian sudah paham ya. Nah, ternyata hal tersebut kurang. Jadi ada sebuah ide yang menyampaikan 3R itu kurang lengkap. Yang paling tepat adalah 5R. Artinya pertama kita refuse dulu, kita menolak dulu, kita menolak sampah. Kalau bisa kita tolak. Ditawarin sedotan jangan mau. Nggak usah pakai sedotan, saya langsung minum aja dari gelas misalnya. Atau dikasih beli kopi pakai gelas, dikasih opsi antara gelas kemasan atau gelas kaca, mending pakai gelas kaca daripada gelas plastik, begitu. Itu cara upaya kita untuk menolak sampah yang kita hasilkan. Kemudian ada reduce, mengurangi, ada reuse, kemudian ada repurpose. Repurpose itu menggunakan ulang. Botol minum yang sudah tidak bisa terpakai bisa kita gunakan menjadi pot bunga, hiasan, eco-brick dan lain-lain. Dan yang terakhir itu adalah recycle. Recycle ini apa arti dari recycle? Ada yang mau coba bantu? Apa arti dari recycle? Iya. Oke, daur ulang ya. Jadi recycle ini maknanya adalah mendaur ulang. Nah, sekarang dari 5R ini kita hanya akan fokus kepada recycle karena ini semakin mengkerucut ya. Recycle, silahkan slide berikutnya. Kita fokus kepada recycle saja, daur ulang. Ada satu yang menjadi poin utama, yaitu jadi di recycle itu ada 3 saja. Sebenarnya ada banyak ya. Di recycle itu ada banyak sekali, tapi ini 3 saja yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah komposter. Komposter ini adalah merubah sampah yang kita hasilkan menjadi pupuk ya, bisa menjadi pupuk untuk setidaknya tanaman kita. Begitu, kemudian ada eco-brick, merubah sampah menjadi pengganti batu bata. Kemudian ada ekoenzim. Ekoenzim ini merubah sampah menjadi cairan pengganti sabun.
Ya, jadi ada 3 cara yang sangat mudah bisa kita lakukan, kita upayakan agar kita bisa mengurangi sampah yang kita hasilkan. Oke, saya cek waktu dulu, masih 10 menit lagi ya, masih masih cukup ya. Oke, jadi di dalam recycle ini ada 3 upaya yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau upaya lainnya contohnya sebenarnya ada, misalnya merubah sampah menjadi bulir plastik bisa, tapi itu pakai teknologi yang lebih tinggi. Begitu. Jadi ada upaya-upaya lain. Kemudian mengklasifikasikannya menjadi beberapa jenis sampah bisa juga. Nah, kemudian saya coba slide berikutnya saja langsung. Oke, ini ada sampah rumah tangga. Nah, secara umum sampah rumah tangga itu yang kita hasilkan ya itu terbagi menjadi 2, ada sampah organik dan sampah non organik. Kalau non organik itu ya yang seperti ini ya, botol plastik misalnya itu kan anorganik, ada plastik kemasan, ada pampers, ada kawat, ada gelas, ada batu baterai, ada kemudian kalau sekarang ini yang lagi banyak apa namanya, masker begitu, itu adalah contoh-contoh non organik. Kalau organik itu ya sisa makanan, kertas, daun kering, pohon kering, kulit buah misalnya, dan sisa-sisa makanan kita ya yang juga sudah menjadi tradisi. Indonesia ini salah satu yang menghasilkan sampah makanan terbanyak kedua. Oke, next kita kemudian fokus kepada organik saja, kita abaikan yang non organik karena memang fokusnya kita ke arah situ. Jadi sampah organik ini ternyata bisa kita manfaatkan menjadi kompos, bisa menjadi sampah yang kita rubah menjadi pupuk ya. Kita rubah menjadi pupuk yang prosesnya minimal kita membutuhkan waktu selama 7 hari. Jadi kalau sudah 7 hari kita bisa cek apakah sudah siap untuk kita gunakan atau belum. Lalu bagaimana prosesnya? Kita coba lanjutkan dulu. Saya akan coba berikan penjelasan mengenai apa itu dari composting. Silakan next. Oke, composting saya kira juga sudah paham ya. Secara umum saja, secara garis besar itu mendaur ulang sampah organik, bukan sampah anorganik, tapi sampah organik saja, seperti daun dan lain-lainnya menjadi pupuk berharga, kemudian bisa menghasilkan industri cacing, budidaya maggot, yang juga maggot itu apa ya? Bahasa Indonesianya maggot itu apa ya? Larva ya. Ya, ya, cacing dan maggot bisa jadi makanan ikan, betul. Tapi maggot itu bahasa Indonesianya kalau tidak salah larva ya, larva begitu. Yang kecil, ya, ya, larva. Oke. Yang bernilai, oh ya, belatung bisa juga ya. Yang kemudian ini bisa kita jual dan punya nilai yang tinggi. Ya, kalau dijual kan mahal tuh, lumayan mahal. Bisa buat pakan burung, pakan ikan, pakan campuran hewan ternak karena ini proteinnya tinggi ya. Jadi kita fokus saja ke composting, penanggulangan sampah organik dari rumah tangga. Bagaimana cara membuatnya? Tentu ini tidak asal-asalan ya. Ya, jadi ini tidak asal-asalan. Nah, berikutnya saya mau sampaikan dulu mengenai beberapa fakta secara umum sebelum kita membahas manfaatnya. Berikutnya, fakta yang ada di sekitar kita ya, bahwa 60% sampah di TPA, tempat pembuangan akhir, atau TPS, tempat pembuangan sampah, itu adalah sampah organik ya. Sampah organik yang diambil oleh pemulung itu adalah sampah-sampah anorganik, botol plastik, pokoknya yang berkaitan dengan plastik, kaca, itu yang diambil oleh para pemulung. Tapi kalau yang organik dibiarkan saja, itu membusuk yang menghasilkan gas metana. Nah, kemudian ada 1,3 ton sampah per tahun per keluarga. Ya, ini saya kira agak terlalu banyak ya. Kalau di Indonesia saya kira tidak sampai sebanyak itu. Tapi ini referensi yang ada menyampaikan bahwa 1,3 ton itu per tahun per keluarga menghasilkan sampah. Kemudian kita adalah negara, oke ya, 5 menit lagi ya. Oke. Kita adalah negara kedua yang menghasilkan sampah makanan. Ini juga sebuah ironi. Jadi kita punya kebiasaan makan kemudian sisa itu biasa saja gitu. Padahal di negara-negara maju itu tidak dibolehkan dan malu. Ya, jadi kalau kita di negara-negara maju misalnya di Inggris, ini pengalaman istri saya. Jadi kalau kita makan di sana, kemudian sisa itu malu banget gitu.
Kenapa? Karena kita menganggap tidak menghargai makanan, membuang sampah, membuang sisa makanan semaunya gitu, meninggalkan. Kalau di tempat kita kan enggak ya. Ini juga perlu kita rubah pola seperti ini. Jangan terbiasa menyisakan makanan. Kalau kita nggak habis ya ngambilnya sedikit aja, berarti jangan banyak-banyak gitu ya. Jangan ikut yang makannya banyak ngambilnya banyak. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian sampah organik tadi sudah saya sampaikan menghasilkan gas metana, dan kemudian gas metana ini ternyata lebih kuat dari CO2 dalam pemanasan global. Nah, berikutnya saya mau sampaikan, masih 5 menit lagi ya. Jadi manfaat dari composting, manfaatnya banyak ya, tentu mengurangi sampah, mendapatkan pupuk gratis, kemudian menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Ini saya kira salah satu bonus saja ketika kita mencoba membuat composting. Bagaimana cara penanggulangan atau membuatnya? Silakan dilanjutkan. Jadi jenis sampah yang ada itu kita bagi menjadi dua, sampah coklat, sampah hijau. Kalau sampah coklat itu yang kering-kering ya, yang kering-kering saja. Ini sekedar contoh saja, kertas, kulit jagung, kemudian daun, daun-daun, tangkai sayuran. Sampah hijaunya ya ada sayuran, rumput gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang tidak dianjurkan di dalam proses composting itu contohnya adalah daging, tulang, susu, dan lain-lain ya. Nah, cara membuatnya adalah, ya, cara membuatnya itu adalah dengan begini. Pertama kita letakkan dulu sampah coklat satu lapis, yang kemudian ditimpah dengan sampah hijau, ditimpah lagi dengan sampah coklat, ditimpah lagi dengan sampah hijau, dan seterusnya. Kemudian yang paling atas itu kita tutup dengan tanah yang sudah kita haluskan. Kemudian kita tutup rapat, kita tunggu minimal 7 hari. Nanti kita cek. Nah, dalam prosesnya tentu akan ada masalah ya. Ada beberapa masalah yang mungkin muncul, silahkan. Jadi dalam proses 7 hari itu akan ada beberapa masalah-masalah yang muncul, tapi secara umum mudah menanganinya. Muncul belatung misalnya ya, muncul maggot tadi, itu bisa kita hindari dengan mengecek sampah tadi apakah ada tulang ikan, daging, begitu, atau ada susu dan lain-lain. Itu kita hindari, kita buang, jangan sampai masuk ke situ. Kemudian ada aroma busuk ya, bau busuk, amonia, tengi, dan juga telur busuk. Ini bisa kita kurangi juga dengan menambah menambahkan sampah keringnya, jangan, agar tidak terlalu lembab, atau kita coba buka biar oksigen itu masuk, jadi tidak lagi berbau apek atau tengi tadi ya. Kemudian menggumpal. Nah, kalau menggumpal ini kita coba tambahkan sampah coklat, lalu kita aduk ya, kita aduk kembali. Terlalu kering, nah kita tambahkan air atau kita tambahkan sampah hijaunya. Kemudian komposter lembab ya, tapi tidak hangat, tambahkan dengan sampah hijaunya. Jadi kurang lebih seperti itu proses pembuatannya ya. Tidak perlu ilmu khusus, tidak perlu teknik khusus, kira-kira seperti itu, karena itu sebenarnya hanya membusukkan saja. Oke, saya kira saya masih ada waktu sekitar 2-3 menit. Saya ingin lanjutkan, coba lanjutkan dulu sebentar mengenai EcoBrick. Lalu penanggulangan atau pengurangan sampah yang kedua adalah EcoBrick. Jadi ini adalah upaya kita juga menanggulangi sampah dengan memasukkan, kalau ini yang anorganik ya, kita masukkan botol-botol plastik-plastik yang kita punya, kita bersihkan, kita keringkan, kita jemur, lalu masukkan ke botol yang sudah kita siapkan, masukkan, ditekan ya sampai rapat, lalu kita tutup lagi. Yang kemudian ini bisa kita olah menjadi, itu contohnya menjadi hiasan di taman, menjadi pagar, kita bisa juga susun menjadi kursi, menjadi meja, dan lain-lain. Ini adalah upaya dalam penanggulangan sampah, khususnya sampah anorganik, EcoBrick. Berikutnya masih ada bagaimana cara membuatnya sekilas. Kemudian oke, ini sudah saya jelaskan tadi, silakan next saja. Next saja, ini cara membuatnya. Pada waktu itu 3 tahun yang lalu saya ingat mahasiswa asing itu sangat antusias membuat EcoBrick dan EcoEnzyme ini pada waktu itu ya. Jadi semangat banget mereka belajar membuat ini. Ini contoh yang bisa kita buat dari EcoBrick, meja, kursi, sofa, tembok, taman, dan lain-lain. Nah, berikutnya yang terakhir EcoEnzyme yang juga sangat penting agar kalian tahu ya. Next, EcoEnzyme ini adalah sebuah cairan pengganti sabun secara garis besar begitu. Ya, jadi ada seorang dokter dari Thailand yang menciptakan ini, dan ini sangat sederhana kawan-kawan. Memang akan terkesan menjijikkan kalau kita hanya membayangkan, tapi ketika kita pegang langsung, ini ternyata tidak menjijikkan, biasa saja ya. Jadi ini cairan ini bisa kita buat dari rumah, yang kemudian ini bisa kita manfaatkan untuk bermacam-macam. Silakan lanjutkan cara membuat EcoEnzyme.
Langsung saja cara membuatnya. Cara membuatnya ini adalah kombinasi dari tiga hal, yaitu kulit buah, ya, bisa kulit kates, kulit semangka, kulit jeruk dan lain-lain, ditambahkan dengan gula merah, kemudian ditambahkan dengan air, yang kemudian kita simpan di dalam sebuah botol selama kurang lebih 3 bulan, ya. Ini lama prosesnya, 3 bulan untuk membuat ekoenzim, dan ekoenzim ini bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk banyak hal. Oke, jadi kalau kita pakai kulit jeruk ya baunya akan seperti kulit jeruk dan tidak bau busuk. Tidak bau busuk, baunya wangi. Kalau kita pakai kulit kates misalnya, ya pepaya, ya baunya akan seperti buah pepaya seperti pada umumnya dan wangi juga. Jadi tidak bau ya. Saya ingat sekali waktu itu beberapa mahasiswa ISEC 3 tahun yang lalu itu mereka agak 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 kaget ketika saya suruh mencium aroma dari ekoenzim. Tapi ketika mereka sudah coba ternyata oh enak, wangi begitu dan lain-lain. Nah, slide berikutnya. Langsung saja ke manfaat berikutnya setelah ini. Nah, ini contohnya ya ekoenzim yang sudah jadi. Oke, nah ini manfaatnya. Ya, ya betul di TikTok ya bisa jadi memang banyak ya orang memanfaatkan TikTok. Oke, sebentar ya. Saya coba lanjutkan dulu, waktunya sepertinya ini sudah habis ya. Terakhir ini, jadi manfaat ekoenzim itu bisa menjadi pengganti cairan sabun piring ya. Pengganti cairan sabun piring, kemudian menghilangkan aroma bau pada piring, gelas, begitu kepada alat masak, makanan. Kemudian media mencuci baju bisa juga, untuk mengepel lantai bisa, membersihkan kendaraan bisa, pengganti sabun di rumah bisa. Oke. Ya, ya, jadi kalau saya pribadi, saya sudah mencoba untuk yang mencoba mencuci piring, kemudian mengelap kendaraan ya, untuk mengepel itu sudah saya lakukan ya. Tapi kalau yang lebih ekstrim lagi itu ada yang sampai untuk sampoan, untuk sabun mandi dan lain-lain. Dan ekoenzim ini sebenarnya sangat ramah lingkungan. Jadi air yang mengandung ekoenzim yang kita buat tadi itu akan menyuburkan tanah yang ada, ya. Itu akan menyuburkan tanah yang ada yang dilewati. Kalau itu ngelewatin sungai, ya, kalau air sabun kan malah bikin ikan mati. Kalau ekoenzim itu ngalir ke sungai, eh, itu akan menjadi makanan buat si ikan, ya. Air sungainya menjadi bagus, makan ikannya bisa makan dari sisa ekoenzim yang kita buang. Jadi sangat bermanfaat. Hanya sayangnya memang ini perlu waktu yang lama prosesnya, satu, kedua masyarakat kita masih sangat minim mengenai informasi seperti ini. Ya, jadi ini Yoanda Johan dan yang di atasnya bilang coba buat ya. Mungkin kalau ini kelas offline, saya kira Isaac sudah akan merencanakan seperti ini karena 3 tahun yang lalu begitu kita membuat ekoenzim juga langsung mempraktekkan. Cuman karena ini sekarang semuanya serba online, jadi apa boleh buat ya, apa boleh buat, kita hanya bisa menjelaskan online saja. Slide terakhir. Ya, ini contohnya ya. Contoh dari ekoenzim yang ini kalau ini jeruk ya, sisa-sisa jeruk yang sudah kita coba buat, kita gunakan. Kalau saya ada masih 3 botol di rumah yang tadi saya mau coba tunjukkan, cuman saya kira gambar ini sudah cukup mewakili. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan singkat saya malam hari ini. Yang sesungguhnya isu lingkungan itu sangat luas. Waktu itu kami perlu 2 hari untuk menyampaikan isu topik seperti ini ya. Karena malam hari ini semuanya online, jadi saya kira juga dibatasi mungkin dari panitia. Jadi terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu ya? Langsung jawab saja ya. Ya, jadi ini merupakan sebuah hal yang penting ya. Bagaimana yang kita lakukan itu berkelanjutan. Jadi bukan sebuah project hit and run istilahnya. Kita laksanakan selesai udah. Kita tidak lagi memberikan pengawasan. Nah, itu yang tidak bagus dan saya kira banyak komunitas-komunitas yang masih skala kecil melakukan project seperti ini, project hit and run ini. Laksanakan selesai pergi gitu. Jadi kalau di ruang jingga yang sudah kita lakukan karena ini terkait dengan isu pertama mengenai tumbler yang sudah kami lakukan. Kami melakukan survei kembali ke sekolah, melakukan kunjungan dalam kurun waktu tertentu, mengecek apakah adik-adik di sana menggunakan tumbler yang kita gunakan, kemudian kita coba tanya kepada gurunya, kita kumpulkan adik-adiknya siapa yang masih menggunakan tumbler yang kita berikan. Itu adalah salah satu upaya kita menjaga keberlangsungan program yang kita lakukan. Jadi upaya yang paling sederhana yang bisa kita lakukan ya, itu adalah dengan melakukan survei atau pengecekan kepada lokasi yang kita kunjungi. Ini kalau terkait dengan program di Ruang Jingga itu sendiri, begitu. Nah, kalau dalam skala yang besar, saya kira upaya agar keberlangsungan itu berjalan dengan baik atau berjalan sesuai dengan harapan kita, tidak kemudian mereka lupa setelah kita pergi, itu adalah dengan cara pengawasan ya, dengan cara pengawasan kita bisa menunjuk misalnya seorang perwakilan yang mewakili kita di sekolah itu. Ini upaya kita ya yang kita lakukan. Misalnya kita datang ke sekolah, kita memberikan edukasi, memberikan informasi. Kita akan memberikan tanggung jawab kepada beberapa siswa di sana. Kita memberikan kepercayaan kepada mereka agar mereka bisa mengawasi rekan-rekannya. Di samping kita juga menitipkan pesan-pesan tersebut kepada para guru yang kita datangi. Begitu saya kira yang dilakukan di kegiatan-kegiatan kami selama ini untuk menjaga keberlangsungan dari sebuah program yang kita laksanakan. Ya, jadi intinya sebenarnya adalah pengawasan ya. Ya, pengawasan. Ya, begitu. Ya. Ya, ya, jadi memang penanggulangan sampah yang dihasilkan dari rumah itu kan banyak macam-macam jenisnya ya. Nah, kemudian penanggulangan sampah atau metode khusus yang bisa kita lakukan itu juga bermacam-macam, tergantung dari peminatan yang kita mau lakukan atau laksanakan ya. Misalnya kita khusus memisah sampah-sampah yang organik, anorganik, berbahaya gitu. Kita pisahkan masing-masing. Kita daur ulang sampah-sampah yang berbahaya, kita gunakan, kita ambil sebagian menjadi ekoenzim, sebagian kita pilah menjadi ekobrik, sebagian lagi kita olah misalnya untuk composting dan lain-lain. Itu adalah sebuah upaya-upaya yang menurut saya paling sederhana. Tapi kalau yang mau rumit banyak ya, yang mau lebih rumit banyak, perlu membutuhkan waktu yang banyak, membutuhkan eh, teknologi yang juga harus cukup baik. Tapi yang tadi itu adalah yang paling sederhana, yang paling mudah bisa kita laksanakan. Jadi kalau metode saya kira sama saja ya pelaksanaannya, bagaimana kita mau dan konsisten melakukan hal tersebut. Saya kira begitu. Agak putus-putus ya. Suara Saptina agak putus-putus.
Iya, iya. Iya, iya, silakan. Iya. Jadi memang kalau proses composting yang terjadi kita tidak bisa percepat ya, itu sudah paling cepat. Proses pembuatannya itu kurang lebih ya minimal 7 hari, dan karena itu kita tidak bisa bantu dengan hal lain kalau memang mau dibuat secara alami gitu atau natural. 7 hari itu pun sangat jarang terjadi, paling tidak sih belasan hari baru kita bisa lihat hasilnya dalam prosesnya begitu. Itu yang pertama. Kalau kita eh, yang permasalahan yang biasanya saya alami ya, kalau kita jadi anak kos misalnya, kita sendirian, sampah yang kita hasilkan itu kan tidak banyak kalau kita sendirian ya. Nah, itu juga agak repot ketika kita harus mengumpulkan sampah itu dulu. Jadi sebelum sampahnya terkumpul, sampah itu sudah busuk biasanya. Gitu. Sudah, kalau kita hanya sendirian, kecuali kita mengkoordinir sampah satu asrama atau sampah satu kos-kosan, misalnya ada anak 10, kita kelola bersama-sama, itu bisa. Tapi kalau kita sendirian kemudian kita mengelola sampah kita pribadi, saya kira untuk composting agak sulit. Tapi kalau untuk ke EcoBrick bisa, kita kumpulkan dulu sampah plastiknya, botol minumnya kita kumpulkan, itu bisa. Atau ekoenzim juga kita bisa laksanakan pribadi. Tapi kalau untuk yang composting saya kira sulit kalau dilaksanakan kalau kita sendirian. Tapi kalau kita di keluarga dengan orang tua kita itu bisa dilaksanakan. Namun memang untuk percepatan tidak bisa dihindari ya. Minimal 7 hari, kalau untuk ekoenzim itu 3 bulan. Begitu. Iya, oke. Iya, iya. Iya, betul. Jadi daun-daun kering memang bisa menjadi sam menjadi pupuk ya. One day itu bakal luruh dan kemudian bakal menjadi pupuk di area sekitar di mana daun-daun kering tadi diletakkan. Cuman kalau hanya seperti itu saja caranya, itu akan sangat lama, akan bisa berbulan-bulan ya. Kenapa? Karena itu hanya kering saja. Sedangkan sampah daun-daun kering tadi itu bisa terbantu menjadi pupuk itu ketika ada hujan, baru tersiram hujan, kemudian kering lagi, hujan, kering lagi, dan enggak akhirnya itu hancur, kemudian bisa menjadi pupuk untuk di area tanah tersebut. Nah, makanya kita menggunakan composting digabung dengan sayuran apa sampah hijau, sampah coklat digabungkan agar percepatan menjadi compostingnya itu lebih cepat, itu minimal 7 hari ya. Tapi kalau seperti yang disampaikan oleh penanya tadi, sebentar saya cek namanya ya. Iya, Kane ya. Ya, ini akan lama ya, Kane. Jadi memang akan agak lama kalau kita letakkan di atas tanah saja, karena perlu proses, dan itu hanya proses alami saja. Kena angin, kena hujan, kena panas, dan itu lama. Tapi tidak masalah, saya kira itu tidak ada masalahnya. Cuman kalau memang pengen lebih maksimal, menggunakan alat ditutup rapat, bisa pakai dirigen, bisa pakai ember ditutup rapat begitu. Itu teknis pembuatan composting. Oke, terima kasih pertanyaannya, Kane ya.
Ya, oke. Terima kasih Mutiara untuk pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi masyarakatnya disuruh menanggulangi sampah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang menghasilkan botol minum perusahaan-perusahaan tadi? Apakah ada sanksi atau tidak? Bagaimana dengan pemerintah mengkaitkan permasalahan ini? Ya, jadi tentu saja permasalahan ini menjadi permasalahan yang sudah diperhatikan oleh pemerintah kita. Jadi sebenarnya sebuah perusahaan itu contoh saja misalnya Danone ya. Danone itu kan perusahaan milik Prancis ya. Produknya banyak sekali. Yang paling terkenal itu kan botol minum Aqua. Nah, jadi eh, perusahaan itu sudah membuat upaya yang besar penanggulangan bagaimana agar produk mereka itu tidak mengotori lingkungan ya. Contohnya misal kalau kawan-kawan ingat dulu merek Aqua ini menggunakan label di botol. Jadi botol minum itu tutup kemudian ada label plastiknya kan ya. Ya kan, ada label plastik, kita harus buka label plastiknya baru buka tutupnya. Kalau sekarang kan tidak ada, jadi langsung. Itu adalah salah satu upaya dari perusahaan untuk mengurangi sampah sebenarnya. Kedua, kemasan itu sendiri. Kalau dulu kemasan itu dia tebal, lebih bagus gitu, lebih kokoh. Nah, sekarang lebih tipis. Itu juga adalah salah satu upaya penanggulangan sampah yang mereka produksi ya. Upaya-upaya seperti itu di samping mereka juga membuat bagian-bagian khusus dalam penanggulangan sampah. Misalnya mereka memberi donasi kepada NGO atau LSM untuk membantu menanggulangi sampah yang ada. Kemudian mereka juga membuat yang sering saya lihat ya. Jadi mereka Danone ini membuat semacam kotak gitu, kotak yang kita bisa masukkan botol-botol plastik produksi mereka. Kita masukkan ke situ, nanti mereka akan ambil, akan didaur ulang kembali oleh mereka. Ini salah satu upaya dari pihak perusahaan itu sendiri. Jadi bukan berarti mereka tidak ada upaya untuk melakukan pengurangan sampah. Tentu ada. Cuman memang mungkin ini jarang terlihat ya, begitu. Kemudian dari sisi pemerintah, apakah ada undang-undang yang mengatur mengenai produsen ya, bagaimana mereka menanggulangi sampah? Tentu ada. Jadi undang-undangnya ada dan banyak sekali. Peraturan-peraturan, dendanya, kemudian sanksi yang mereka dapatkan ketika mereka melanggar dan lain-lain. Maka dari itu mereka melakukan hal-hal tersebut, begitu. Cuman memang saya kira eh, bisnis itu memang terkadang terkadang lebih dominan ya ketimbang kepentingan isu-isu seperti ini. Itu yang terjadi. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mutiara, undang-undangnya ada, sanksi-sanksinya ada dari pemerintah, bahkan ada aturan-aturan resminya. Kemudian perusahaan juga sudah melakukan pengurangan-pengurangan sebenarnya, tapi mungkin memang tidak signifikan gitu hasilnya. Begitu ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mutiara. Ya, selamat malam. Iya. Ya, terima kasih banyak ya untuk pertanyaannya. Jadi memang ini kan problematika negara berkembang ya, problematika developing countries. Fakta yang sedang terjadi saat ini, lebih banyak orang yang tidak peduli ketimbang orang yang peduli, kan begitu. Jadi emang ini tugas sangat berat untuk orang-orang atau anak-anak muda yang akan fokus kepada hal-hal seperti ini. Jadi memang akan sangat berat. Males, nggak malu gitu ya. Jadi nggak peduli. Itu adalah hal-hal yang biasa terjadi ketika eh, kita hidup di sebuah negara berkembang begitu. Nah, lalu kemudian kalau ini sudah terjadi di negara-negara maju contohnya,
kalau kita tidak melakukan malah kita yang malu begitu. Artinya kita nggak buang sampah di tempatnya itu kita malu. Karena kenapa? Karena atmosfer di sana sudah terbentuk, kemudian ketika kita melanggar kitanya yang malu terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, masalahnya adalah kita sekarang ini tinggal di sebuah negara berkembang yang kemudian lebih banyak masyarakat yang tidak peduli ketimbang pedulinya kan. Jadi itulah permasalahan utamanya. Lalu kalau kita merunut kepada diri kita sendiri, bagaimana agar kita tidak malas misalnya ya, saya kira yang sudah saya lakukan adalah contohnya memperbanyak mengetahui informasi seperti ini mengenai isu-isu lingkungan yang sesungguhnya ini adalah isu yang sangat besar, sangat penting untuk masa depan kita nantinya, yang kemudian itu akan memunculkan motivasi buat diri kita dan kemudian dengan harapan kita bisa menyampaikannya ke orang lain. Jadi kalau rasa malas itu pasti ada ya, apalagi kegiatan sosial itu jauh dari kata uang lah atau dari bayaran. Kita lebih banyak keluar uang ketimbang menghasilkan uang. Begitulah istilahnya kira-kira. Jadi memang harus kita munculkan dari diri kita sendiri. Dan saya kira kawan-kawan yang ada di sini ini kan sudah lebih maju ketimbang orang-orang yang lain. Buktinya kalian bersedia untuk meluangkan waktu, mendengarkan, belajar bersama mengenai isu persampahan. Begitu. Jadi kalian satu langkah lebih maju ketimbang generasi atau anak-anak muda lainnya begitu. Jadi saya kira begitu. Perbanyak informasi tentang isu tersebut, makanya kita akan tahu dan kemudian akan terpanggil begitu. Oh iya bener, kalian memang keren. Jadi anak-anak muda itu biasanya sibuk main TikTok ya. Kalau TikToknya untuk ngisi tentang isu lingkungan kan malah semakin keren ya. Ya oke, semoga menjawab. Ya. Ya, kalau tadi saya sempat bilang ya, plastiknya dimakan, mie-nya dibuang gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kan begini, hal-hal seperti ini kan adalah poin-poin yang tidak bisa kita hindari. Jadi kalau dalam proses 5R tadi, ketika kita sudah menanggulangi semuanya, kita sudah menolak, kita sudah mengurangi, kita sudah mencoba recycle, kita sudah mencoba reuse, kita sudah coba repurpose ya, 5R tadi sudah kita lakukan semua, pasti kita masih menghasilkan sampah. Pasti. Ya contohnya seperti ini, ketika kita masak Indomie, ya wadahnya tidak mungkin tidak kita buang. Nah, seperti inilah tugas-tugas dari pemerintah menanggulanginya. Kalau hanya nanggulangin sampah mie instan misalnya, tentu akan lebih mudah buat pemerintah ketimbang menanggulangi semua sampah yang kita hasilkan. Begitu. Jadi ini adalah salah satu sampah yang tidak bisa kita kelola, yang akhirnya pemerintah yang akan mengelola, kecuali kita punya misalnya mesin mesin pengaduk sampah yang merubah itu menjadi bulir plastik. Ini contoh ya, bulir plastik itu bisa kita kelola dari rumah kita sendiri. Nah kemudian menurut saya mengenai wadah Indomie ini ya, memang tentu tidak mungkin eh, mie instan wadahnya pakai kaleng, malah akan lebih mahal wadahnya ketimbang makanannya kan begitu. Itu yang bakal terjadi, makanya dia pakai kantong plastik tersebut. Dan kemudian sebenarnya perusahaan juga sudah mencoba membuat inovasi ya, beberapa inovasi. Kalau di negara-negara maju, misalnya di negara-negara Eropa itu wadahnya pun ada beberapa merek yang wadahnya bisa mereka 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 simpan, yang kemudian itu akan melebur dalam waktu 5 hari misalnya. Bahannya saya pernah pegang ya sebuah produk makanan dari luar negeri yang kemudian
kantong plastiknya, wadahnya itu bisa melebur dalam waktu beberapa hari saja. Jadi contohnya kantong plastik yang ada di Indomaret ya, mungkin kalian pernah lihat, itu akan melebur dalam waktu kurang lebih 6 bulan gitu ya. Itu adalah sebuah inovasi. Jadi saya kira em, produsen-produsen makanan seperti mie instan sudah melakukan sebuah inovasi, yaitu dengan seminimal mungkin mengurangi eh, sisa-sisa produksi mereka dari hasil makanan tadi, yang kemudian itulah finalnya ya. Finalnya itu ya wadahnya setipis itu, hanya cukup plastik saja, tidak bisa dikurangi lagi, sudah seperti itu. Paling inovasinya nantinya bisa sekalian itu dimasukkan ke dalam makanan, mungkin ya one day suatu hari bisa jadi kantong wadah Indomie itu bisa sekalian dimasukkan ke dalam makanan, jadi tidak ada yang tersisa, bisa jadi. Atau kalau sekarang ini kantong plastik itu ada di level misalnya dalam waktu 6 bulan luruh. Mungkin kalian pernah mendengar kantong kemasan berbahan jagung, pernah dengar ya, kantong kemasan berbahan singkong. Itu adalah sebuah upaya dari perusahaan untuk menanggulangi agar bisa eh, mengurangi sampah hasil produksi mereka pada makanan atau produk-produk makanan. Jadi saya kira begitu. Memang eh, jadi kita nggak bisa menghindari, terkadang, tapi paling tidak kita sudah mengurangi sampah-sampah yang kita produksi atau kita hasilkan setiap harinya. Begitu. Ya, oke. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Alivia ya. Oke, jadi memang kalau ini saya kira di luar ranah saya ya, karena ini memang dari sudut pandang ekonom misalnya. Tapi saya kira kalau hal seperti ini terjadi, proses peralihan dari menggunakan botol minum kemasan biasa kemudian ke tumbler itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya tidak hari ini masyarakat kita masih pakai botol minum lalu kemudian pakai tumbler. Artinya itu tidak langsung berubah mendadak drastis, tapi memerlukan waktu yang lama, ada proses di sana perlahan-lahan. Nah, otomatis orang-orang yang bekerja di bidang tersebut ya, mereka akan juga menyesuaikan perlahan-lahan seiring waktu. Oh, ternyata pekerjaan ini sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini, karena ternyata masyarakat sudah sangat sedikit menggunakan atau mengkonsumsi air minum kemasan. Maka dari itu saya akan mencoba mencari pekerjaan lain atau mencari peluang pekerjaan yang lainnya. Jadi saya kira seperti itu. Jadi perubahan itu tidak langsung berbalik dalam waktu 1-2 hari, tapi memerlukan waktu yang mungkin bahkan bertahun-tahun, yang kemudian itu akan melatih orang yang bekerja di bidang itu gitu. Jadi saya kira seperti itu. Jadi memang perubahan kalau ke arah lebih baik ya why not gitu. Kenapa tidak, dan kemudian ya memang harus kita lakukan begitu. Begitu saya kira Alivia. Oh ya. Oh ya, oke.
Ya, ya sama-sama. Ya, ya sama-sama. Ya, ya terima kasih banyak. Ya, oke. Iya, iya, oke, it's okay, it's okay. Ya, oke, ya, ya. Masih ada event lain ya? Masih ada kegiatan lain habis ini? Oh ya, oh ya, oke, oke ya. Sebelum sebelum saya live, saya sampaikan makasih banyak ya untuk semuanya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas atau kurang berkenan karena sesungguhnya kita sedang belajar bersama-sama. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu ya. See you everyone. Ya, dah. Oke.